Oke, di video sebelumnya kita sudah membicarakan mengenai principal axis of inertia dan juga kita menspesifikasi beberapa simetri yang muncul berkaitan dengan uh, berkaitan dengan bentuk inersia yang kita dapatkan. Ya, berkaitan dengan akar-akar dari solusi persamaan sekular, ya, yaitu nilai I1, I2, dan I3. Ada simetri-simetri tertentu yang bisa kita petakan, kita namakan, dan lain sebagainya. Nah, sekarang saya akan masuk ke pembahasan mengenai Euler angles atau sudut Euler. Uh, Euler, Leonhard Euler, adalah orang yang pertama kali menyadari bahwa rotasi dari benda tegar di ruang tiga dimensi secara umum itu dapat secara komplit diparametrisasi hanya oleh tiga sudut. Nah, tiga sudut ini yang dinamakan secara generik sebagai Euler angles atau sudut Euler. Nah, secara generik sudut ini dikasih atau diberikan notasi V, theta, dan psi. Artinya apa? Artinya jika Anda punya suatu benda tegar dan benda tegar ini mengalami rotasi, ya, rotasi di ruang, bukan saja di bidang, tapi di ruang. Ruang di sini artinya tiga dimensi, di ruang tiga dimensi. Maka uh, rotasi tersebut seberapapun rumitnya, seberapapun complicatednya, dapat diparametrisasi oleh tiga sudut tersebut. Ya. Secara generik, Euler menamakan sudut V, sudut theta, dan sudut psi. Ketiga sudut ini yang kita namakan sebagai sudut Euler. Nah, meskipun apa notasinya ini secara generik disepakati sebagai V, theta, dan psi, tapi dalam realita uh, pemilihan sudut Euler ini sebenarnya tidak tidak unik. Ya, artinya gini, kalau Anda membayangkan rotasi dalam ruang tiga dimensi, dalam bahasa teori grup adalah uh, ortogonal 3, O3, ya, maka Anda bisa mendeskripsikan atau Anda bisa mendefinisikan tiga sudut tersebut, tiga sudut yang secara komplit memparametrisasi rotasi Anda. Nah, di sini saya akan menjelaskan, saya akan mengambil salah satu bentuk yang banyak dipakai, ya, yang juga digunakan dalam beberapa textbook yang standar, seperti misalnya di textbook yang kita gunakan di Marion atau di textbook Goldstein, ya, atau di Gregory atau di Morin, di banyak textbook yang standar itu mereka menggunakan definisi Euler angle seperti yang akan saya jelaskan. Ya. Jadi untuk mudahnya V, theta, dan psi ini memparametrisasi tiga jenis sudut rotasi, di mana yang banyak digunakan itu adalah sebagai berikut. Jadi Anda bisa membayangkan Anda punya gasing itu apa? Bahasa Inggrisnya spinning top, ya. Kalau Anda punya gasing lalu Anda putarkan gasing tersebut, maka relatif terhadap koordinat, kerangka koordinat yang diam, gasing ini akan memiliki rotasi pada tiga sumbu atau pada tiga sudut. Sudut yang pertama, gasing ini kalau Anda lihat, kalau saya putar gasing, maka dia akan cenderung, misalnya saya berdirikan gasingnya seperti ini pada awalnya, lalu saya rotasikan, maka dia akan cenderung membentuk sudut deviasi terhadap sumbu Z. Nah, sudut itu yang kita namakan sebagai sudut theta. Jadi sudut theta ini adalah sudut yang identik sama seperti sudut theta pada koordinat bola. Ketika Anda mendefinisikan koordinat bola, ya. Ini sudut theta seperti ini. Artinya apa? Artinya ketika Anda rotasikan gasing, maka gasing dia bebas bergerak
membentuk sudut terhadap sumbu Z. Ya. Sudut itu yang kita namakan sudut theta. Tapi tidak hanya satu sudut saja derajat kebebasan rotasinya Gansing. Selain bergerak terhadap sudut Z atau selain berotasi terhadap sudut Z, Gansing juga kalau Anda bisa praktekkan itu dia berputar terhadap sumbu rotasinya sendiri. Ya kan? Tentunya dia berotasi terhadap sumbu rotasinya sendiri. Nah, sumbu rotasinya ini saya ambil sebagai garis yang membelah Gansing menjadi dua dan di titik pusat massa dari gasing tersebut berada pada sumbu rotasi tersebut. Ya, ini bergantung distribusi massanya. Bisa tepat di tengah, bisa pada ketinggian tertentu ya dari gasing tersebut. Tapi tepat terletak pada sumbu rotasi tersebut. Nah, rotasi Gansing relatif terhadap sumbunya itu saya definisikan sebagai sudut psi. Jadi sudut psi di sini adalah sudut rotasi Gansing relatif terhadap sumbunya sendiri. Oke, itu derajat kebebasan rotasi yang kedua. Yang terakhir, kalau Anda perhatikan juga praktek eksperimen Gansing ini, selain berotasi dalam arti dia bisa bergerak relatif terhadap sumbu Z, dia berotasi terhadap dirinya sendiri. Anda juga perhatikan Gansing itu kan berotasi seperti ini. Nah, kalau Anda lihat rotasi seperti ini itu adalah rotasi terhadap sumbu V, di mana V itu adalah sudut sama identik seperti sudut yang Anda definisikan pada koordinat bola. Jadi Gansing, kalau Gansingnya seperti ini, dia bisa bergerak. Dia bisa bergerak terhadap theta, artinya bisa bergerak seperti ini. Dia bisa bergerak terhadap psi, dia bisa berotasi seperti ini, berputar, ya. Dan dia juga bisa berotasi terhadap V. Ada psi, ada V, ya. Artinya seperti ini. Ya. Itu tiga sudut rotasi yang memparametrisasi gerak rotasi Gansing. Saya mengambil contoh Gansing. Ini bisa apapun ya. Ini bisa apapun. Misalnya koin Anda rotasikan atau apapun. Ya. Nah, saya mendefinisikan sudut Euler, V, theta, dan psi ini berdasarkan definisi Gansing tadi. Dan ini yang banyak digunakan di textbook standar. Ya. Ketika Anda berbicara mengenai Euler angles, maka sudutnya itu adalah seperti ini. Nanti kita akan jelaskan dengan lebih komprehensif, secara lebih matematis, bagaimana definisi ketiganya ini, ya, dalam kerangka koordinat. Tapi ini sekedar perkenalan dulu. Nah, yang mau saya sampaikan adalah bahwa sebenarnya kalau Anda perhatikan parametrisasi ini tidak unik. Ya, saya memilih parametrisasi berdasarkan rotasi Gansing seperti ini, tapi kan tidak harus. Ya, dalam bidang mekanika lain, misalnya mekanika terapan, applied mechanics, banyak orang juga memilih definisi parametrisasi sudut yang lain. Ya, orang namakan itu sebagai sudut Euler juga, atau dalam beberapa literatur orang menamakan itu sistem sudut yang bukan sudut Euler. Ini sekedar penamaan aja. Tapi intinya adalah spiritnya bahwa apapun istilahnya, tetap mereka direpresentasikan atau diparametrisasi oleh tiga sudut. Contoh yang paling banyak digunakan misalnya pada kasus flight dynamics, pada kasus pesawat terbang, ya, pada kasus penerbangan pesawat atau navigasi pesawat, itu sudut yang banyak digunakan itu tiga juga, tetap tiga sudutnya, tapi definisi atau referensinya agak sedikit berbeda, ya, agak sedikit berbeda. Mereka menamakannya Tate-Bryan angles, istilah yang lebih populer Tate-Bryan angles atau aircraft principal axis. Jadi bagaimana? Jadi kalau ini ada semacam pesawat, ya, Anda bisa bayangkan pesawat ini punya sumbu
sumbu rotasinya. Ini moncong pesawat, sumbunya saya tarik seperti ini, aksial. Nah, maka rotasi pesawat, Anda bisa membayangkan ini seperti pesawat tempur ya, yang dia punya kebebasan untuk berotasi. Kalau pesawat penumpang tampaknya agak ngeri ya, kalau banyak rotasi ya. Pesawat penumpang itu diupayakan sedemikian rupa agar tidak berotasi. Ya, dia hanya punya translasi. Kalau punya rotasi ngeri ya, membahayakan penumpang. Tapi ya, kita membayangkan ini misalnya pesawat tempur. Nah, ini moncong pesawat. Kalau pesawat ini bayangkan badannya seperti ini. Kalau pesawat dia bisa melakukan rotasi seperti ini kan. Artinya rotasi relatif terhadap sumbu aksialnya. Nah, rotasi ini adalah yang kita namakan, orang namakan roll. Sudutnya ya orang berikan sudutnya V juga. Jadi sudut V pada sudut Euler itu seperti ini. Sudut V pada sudut Tate Bryan atau sudut principal axis aircraft itu seperti ini, V. Nah, sekarang ini adalah sudut sumbu aksial. Saya juga bisa menarik sumbu yang juga menembus titik pusat massa pesawat. Misalnya titik pusat massanya di sini, saya menembusnya secara vertikal. Jadi kalau pesawatnya horizontal, maka saya bisa menggambarkan sumbunya vertikal seperti ini, sumbu vertikal seperti ini, dan pesawat juga bisa berotasi relatif terhadap sumbu vertikal tersebut. Jadi kalau misalnya ini pesawatnya menghadap ke sana, dia bisa berotasi seperti ini, ya kan? Anda bisa bayangkan. Tentunya kita tidak mengharapkan pesawatnya berotasi seperti ini, tapi in flight dynamics it is possible. Sudut ini dinamakan sudut yaw. Mereka umum menggunakan sudut psi notasinya. Oke. Jadi tadi kalau roll itu terhadap sumbu aksial, yaw itu terhadap sumbu vertikalnya. Nah, kalau terhadap sumbu horizontalnya, jadi dia bisa berotasi seperti ini. Kalau ini moncong pesawat, madep ke sana, ini atasnya, ini bawahnya, maka dia bisa berotasi seperti ini juga, ya kan? Ini seperti pada kasus akrobatik pesawat tempur. Ini sumbunya. Rotasi terhadap sumbu horizontal ini dinamakan pitch. Sudutnya digunakan theta. Jadi Tate Bryan angles ini diparametrisasi oleh 3 sudut, roll, pitch, and yaw. Itu umum digunakan di flight dynamics. Nah, Anda akan sedikit lihat perbedaan sudut Tate Bryan angles dengan Euler angles. Meskipun sama-sama diparametrisasi oleh tiga sudut. Ini sekedar contoh, ada banyak sekali pemilihan 3 sudut tersebut. Ya. Ini oleh Euler, ini oleh Tate Bryan. Anda juga bisa memilih 3 sudut yang saling independen, yang secara komplit memparametrisasi rotasi benda tegar di ruang 3 dimensi. Jadi pemilihan sudut itu tidak unik, tapi diusahakan sedemikian rupa agar saling independen satu sama lain. Oke. Nah, berkaitan dengan sudut ini, tadi saya katakan bahwa Euler yang pertama kali menyadari bahwa semua rotasi benda tegar di ruang 3 dimensi itu dapat secara komplit diparametrisasi oleh 3 sudut. Nah, benda tegar itu selain bisa berotasi, dia bisa melakukan gerak lain, ya kan? Misalnya apa? Misalnya saya punya bola yang menggelinding, ya. Atau misalnya Anda bergerak, Anda berpindah posisi dari di sini, ya. Ini posisi awal. Sekarang posisi akhir di sini. Oke? Itu contoh. Ya. Ini gerak benda tegar, termasuk Anda adalah benda tegar. Kita adalah benda tegar, ya kan? Nah, gerak benda tegar serumit apapun dia, complicated apapun dia, menurut Chasles, jadi ada teorema namanya Chasles theorem, dapat selalu diparametrisasi atau dapat selalu dinyatakan sebagai gerak translasinya ditambah gerak rotasinya. Jadi Chasles theorem mengatakan bahwa any general displacement, setiap perpindahan yang umum dari
dari sebuah benda tegar itu dapat selalu kita apa istilahnya dibagi dua tipe geraknya, ya, translasi dan rotasi. Ya. Misalnya tadi apa? Bola menggelinding. Bola menggelinding itu kan dapat kita klasifikasi sebagai gelinding atau rolling, itu kan adalah gerak rotasi sekaligus gerak translasinya, ya kan? Jadi semua gerak benda tegar itu either dia gerak rotasi atau gerak translasi atau gerak rotasi setelah itu translasi, ya, atau gerak translasi setelah itu diiringi oleh rotasi, atau kombinasi keduanya secara simultan, gerak rotasi dan translasi. Ya. Nah, Chasles theorem ini sangat penting dalam dinamika robotik, dalam robot dynamics. Ya. Anda selalu bisa memetakan atau memformulasikan gerak sembarang dari robotik, dari suatu robot itu berdasarkan translasi dan rotasinya. Jadi di sini ada 6 derajat kebebasan. Jadi kalau bisa saya simbolkan, gerak benda tegar secara umum itu diparametrisasi oleh dua besaran. Saya namakan besaran xi atau vektor xi, satu lagi vektor eta. Xi ini adalah besaran translasi. Jadi ya xi ini adalah ya x, y, z, ya, koordinat translasi. Eta adalah koordinat rotasi. Bisa Euler angles, bisa Ted Bryan angles, bisa angles apapun yang memparametrisasi gerak rotasi, yaitu v tetap psi. Jadi setiap benda tegar dalam gerak ya dia punya 6 derajat kebebasan. Ya, translasi dalam arah x, y, dan z, sekaligus juga rotasi terhadap v, theta, dan psi. Oke? Jadi ini secara umum adalah derajat kebebasan, degrees of freedom dari benda tegar. Oke, ini saya memperkenalkan tentang Euler angles. Nah, kalau boleh saya sedikit menguraikan, Ted Bryan angles ini lazim digunakan di dinamika pesawat, ya, dinamika terbang, di flight dynamics. Anda dengan mudah bisa melihatnya bahwa kalau saya mengambil, ya ini adalah misalnya X, Y, Z. Jadi saya bisa mendefinisikan misalnya roll itu kalau saya punya pesawat moncongnya pada arah sumbu X, ya, sayapnya membentang pada arah sumbu Y, ya, sehingga arah vertikal adalah arah sumbu Z, maka sudut roll pesawat itu adalah rotasi terhadap sumbu X. Bisa saya simbolkan seperti itu. Ya. Jadi roll ini adalah rotasi terhadap sumbu X. Sorry, mungkin tidak terlihat jelas. Oke. Ini roll. Jadi sekali lagi, moncong pesawat mengarah pada sumbu X, ya. Sayap pesawat membentang terhadap sumbu Y, ya, sehingga bagian atas pesawat itu adalah pada sumbu Z. Nah, maka yaw, ya, yaw atau sudut yaw-nya itu adalah rotasi terhadap sumbu Z, ya kan? Dan pitch-nya adalah rotasi terhadap sumbu Y. Jadi kalau boleh Anda bisa melihatnya, roll, pitch, yaw ini adalah rotasi pada masing-masing sumbu koordinat. Mudahnya seperti itu, ya. Masalah mana yang v, mana yang theta, mana yang psi ini dalam literatur agak sedikit berbeda-beda bergantung konvensinya, ya.
saya mengambil literatur yang mengambil bahwa ini adalah V, ini theta, ini psi. Tapi Anda mungkin akan menemukan literatur yang misalnya ini theta, atau sorry, ini adalah V, ya, ini adalah theta, ini adalah psi, nggak ada masalah, ya, nggak usah bingung. Itu cuman perjanjian aja, mana yang V, mana yang theta, mana yang psi. Tapi yang perlu dipahami bahwa aircraft principal axis ini atau Tate Bryan angles ini sudutnya masing-masing adalah rotasi terhadap masing-masing sumbu koordinat. Nah, saya perlu menekankan ini karena ini akan sedikit berbeda dengan sudut Euler yang akan kita bahas, ya. Jadi pada kuliah ini saya akan memfokuskan pada definisi Euler seperti yang ada di textbook standar, ya. Ini masalah pemilihan aja, karena Anda bisa bebas memilih sudut dan rotasinya yang mana, tapi kedua atau masing-masing perspektif ini bisa kita gunakan untuk mengkaji gerak rotasi dari suatu benda tegak, jadi nggak ada masalah. Saya akan memilih menggunakan standar yang ada di buku, seperti itu. Oke, nah kalau berdasarkan kalau Euler angles, ya, ini saya hapus, tapi Anda sudah bisa memahami, ya, sudut V, theta, dan psi-nya itu yang mana. Nah, jadi tadi saya punya V, theta, psi. Ya. Ini sudut-sudut yang memparametrisasi rotasi dalam perspektif Euler. Nah, kalau tadi Anda lihat gambar yang sudah saya hapus, Anda akan bisa temukan bahwa V itu adalah rotasi terhadap sumbu Z. Jadi gini, tadi kalau Anda perhatikan pada kasus gasing, saya menamai sumbu yang fixnya atau kerangka yang fixnya sebagai X1 aksen, X2 aksen, X3 aksen, ya. Jadi di sini saya menamai XI aksen itu sebagai fixed frame. Nah, ini mohon maaf ini kalau membingungkan karena di pembahasan materi bab lalu saya menggunakan istilah XI untuk fixed frame, sedangkan XI aksen untuk yang non inertial frame, ya. Nah, pada pembahasan ini saya akan menggunakan XI aksen untuk yang fix, untuk yang inersial. Kenapa? Saya akan menyatakan yang XI saja sebagai koordinat yang rotating. Lebih mudah karena saya akan mengamatinya, saya akan mengkaji sebagai pengamat yang berada dalam koordinat yang rotating. Dengan kata lain, saya pengamat yang lagi berotasi, ya, bukan pengamat yang diam. Ya, ini pemilihan aja, Anda tidak harus mengikuti saya. Tapi saya merasa bahwa ini lebih memudahkan saya, tidak membingungkan. Nah, jadi artinya di sini XI-nya ini adalah yang kita namakan sebagai body frame. Body frame itu artinya adalah kerangka di mana rigid body-nya itu berada, atau kerangka yang berotasi bersama dengan rigid body. Ya. Nah, saya akan mengulas definisi dari masing-masing V ini. Jadi kalau saya punya fixed frame-nya seperti ini, fixed frame. Oke, X1 aksen, X2 aksen, X3 aksen. Nah, maka V adalah sudut rotasi terhadap sumbu X3 aksen. Jadi, saya merotasikan, saya melakukan rotasi relatif terhadap sumbu X3 aksen sebesar V derajat, V radian. Maka, koordinat yang baru
itu saya namakan X1 double aksen, X2 double aksen, di mana ini besarnya V. Oke? Jadi, saya merotasikan sebesar V dari sumbu X3 aksen. Jadi di sini saya melakukan rotasi X1 aksen, X2 aksen, X3 aksen menjadi X1 double aksen, X2 double aksen, X3 double aksen. Nah, Anda bisa lihat bahwa X3 double aksen itu berhimpit dengan X3 aksen, ya. Jadi X3 aksen itu ini, X3 double aksen juga ini, ya. Jadi di sini X3 double aksen itu adalah X3 aksen. Nah, ini definisi dari V. Ini definisi sudut V. Sudut V ini definisi rotasi terhadap sudut terhadap sumbu X3 aksen. Nah, sekarang setelah dirotasikan, maka saya punya koordinat baru ya. Jadi koordinat yang lama adalah XI aksen, koordinat hasil rotasi V adalah XI double aksen. Nah, untuk selanjutnya, untuk menyatakan sudut yang selanjutnya, berarti saya menyatakan dalam koordinat yang XI double aksen, tidak lagi dalam XI aksen. Oke? Hapus. Oke, sekarang theta. Bagaimana sudut theta? Nah, kalau sekarang saya menggambar sekarang saya menggambar koordinat yang baru, yaitu XI double aksen ya. Ini X1 double aksen, X2 double aksen, X3 double aksen. Oke? Ini sudah dirotasi, sudah hasil seperti ini ya. Nah, theta didefinisikan sebagai sudut by the way, tadi definisi V, theta maupun psi ini kita definisikan sebagai sudut rotasi yang arahnya counterclockwise. Jadi arahnya selalu berlawanan arah dengan arah jarum jam ya. Baik V, theta maupun psi nanti itu semuanya sudut rotasinya itu sistemnya counterclockwise. Jadi kalau ini berarti sudutnya seperti ini, bukan ke sana ya. Kalau ini, nah theta itu didefinisikan sebagai sudut rotasi terhadap sumbu X1 double aksen. Jadi kalau tadi rotasinya di sini, sekarang ya, rotasinya di sini. Ya. Rotasinya di sini, maka saya punya ini adalah X1 double aksen. Ini saya namakan sebagai X3 triple aksen. Ini X2 triple aksen. Ya, paham ya? Dan sudut rotasinya adalah theta. Jadi di sini kita melakukan rotasi X1 double aksen, X2 double aksen, X3 double aksen. Kita rotasikan menjadi satu set kerangka koordinat yang baru,
X1 triple aksen, X2 triple aksen, X3 triple aksen. Nah, mirip seperti yang Anda lihat di kasus rotasi V, pada kasus ini X1 double aksen dan X1 triple aksen ini identik. Ya. Identik di sini ya. Berarti X1 double aksen ini sama dengan X1 triple aksen. Oke. Nah, terakhir sudut pesinya ini kan saya sudah punya satu set sudut yang baru seperti ini ya. Saya gambar seperti ini ya. Ini arah di sini maksudnya dipahami keluar bidang ya. Jadi biar nggak bingung, ini gambar perspektif. Kalau misalnya sumbu X kan sekarang X3 triple aksen, ini X2 triple aksen. Nah, jika X3 triple aksen dan X2 triple aksen ini masing-masing berada pada bidang papan tulis, maka X1 triple aksennya menembus bidang. Ya, ini gambar perspektif aja. Ini X1 triple aksen. Nah, sudut psi itu didefinisikan sebagai sudut rotasi terhadap sumbu X3 triple aksen. Jadi di sini ini adalah psi, ini psi. Jadi sudut psi didefinisikan seperti itu, ya. Nah, ini koordinat yang baru saya namakan, justru sekarang saya namakan koordinatnya tanpa aksen. Ini berarti adalah X1, ini X2. Nah, artinya apa? Artinya rotasi psi ini mentransformasikan koordinatnya dari X1 triple aksen, X2 triple aksen, X3 triple aksen menjadi X1, X2, X3. Ya. Dan di sini X3 triple aksen ini sama dengan X3. Oke, jadi itu definisi dari 3 sudut Euler tadi. Ya. Sudut V itu rotasi terhadap X3 aksen. Sudut theta adalah rotasi terhadap X1 double aksen. Sudut psi adalah rotasi terhadap X3 double aksen. Jadi kalau Anda lihat, sudut V dan sudut psi ini sebenarnya rotasi terhadap X3 juga. Sama-sama X3. Tapi X3 di sini dan X3 di sini adalah dua hal yang berbeda. Karena sudah dalam kerangka yang berbeda ya. X3 di sini, X3 di kerangka awal. X3 di sini adalah X3 triple aksen di kerangka akhir. Ya. Jadi, jangan lantas Anda menyamakan V dengan psi. Ya. Karena meskipun terlihat sama-sama X3, ini X3 aksen, ini X3 triple aksen. Paham ya? Nah, ini Anda bisa bedakan dengan rotasi tadi, Ted Bryan angles itu adalah rotasi terhadap masing-masing kerangka awal. Ya. Jadi V, theta, dan psi itu relatif terhadap kerangka awal, bukan kerangka hasil rotasi sebelumnya. Kalau di sini, Euler angle, kita bisa memilih rotasi terhadap kerangka hasil rotasi sebelumnya. Ya. Oke, bisa dipahami ya. Jadi di sini sedikit perbedaan antara Euler dengan Ted Bryan, dan juga Anda bisa memilih dengan format sudut yang lain lagi.